Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini mungkin saya akan jelaskan alur dari aplikasi kita secara overview-nya. Jadi aplikasi kita berbasis cloud. Nanti setiap vaskes itu akan mendapatkan URL masing-masing sesuai vaskesnya, seperti itu. Jadi misalkan trustmedis.com ya, klinik demo seperti itu ya. Setelah itu nanti itu bisa diakses, baik itu diakses di smartphone, tablet, laptop ya. Jadi kita bisa diakses di perangkat manapun seperti itu. Tapi untuk pelayanannya lebih optimal itu di tablet atau di komputer seperti itu. Setelah itu nanti tinggal masukkan saja username sama password ya. Setelah dimasukkan, ini adalah pilih shift. Shift ini nanti berguna untuk mengambil data berdasarkan shift. Misalkan data pendapatan, data kunjungan ya, itu nanti bisa ditarik berdasarkan shift. Pilih saja jika setelah itu masuk. Ini adalah dashboard secara overview ya. Ini nanti yang melihat adalah manajemen. Di sini bisa ditampilkan berdasarkan bulan ya. Bulan ini, bulan lalu dan lain sebagainya. Di sini ada total ya, total dari dokter, perawat ya yang ada di vaskes. Setelah itu di sini ada pendapatan keseluruhan ya, kunjungan keseluruhan, terus ini penjualan obat. Di sini bisa juga pendapatan per unit, misalkan poli umum, poli mata dan lain sebagainya seperti itu. Di sini ada pendapatan berdasarkan jenis bayarnya pasien, misalkan umum, asuransi, BPJS itu berapa seperti itu. Ini secara overview-nya, tapi untuk nanti secara laporan dan lebih lengkapnya nanti akan ada di modul dashboard seperti itu. Untuk memilih modul, klik soal modul. Nah, Trust Medis kita total ada 34 modul ya. Nanti setiap modul ini akan disesuaikan berdasarkan paket, yaitu ada paket starter, pro dan enterprise, dan modul-modul ini akan dibagi hak aksesnya. Semisalkan perawat ya, semisalkan admisi, dia hanya bisa melihat modul admisi seperti itu. Jadi nanti tidak seperti ini implementasinya. Jadi implementasinya nanti ini akan dibagi per user seperti itu, hak akses. Nah, untuk update-nya sendiri, Trust Medis update 2 minggu sekali. Itu update dari pengembangan sistem, regulasi ya, terus update permintaan dari klien, tiket seperti itu. Jadi nanti 2 minggu sekali kita akan update, dan itu semua klien akan mendapatkan update tersebut seperti itu. Jadi sudah free seperti itu mendapatkan update. Ya, yang berikutnya mungkin saya akan jelaskan alur secara singkat aplikasi Trust Medis ya, alur pelayanannya seperti itu. Di sini ada modul antrian pertama. Antrian sendiri kita terbagi menjadi 3 ya, antrian loket, antrian poli, sama satu lagi nanti akan ada antrian farmasi seperti itu. Nah, antrian loket nanti tampilannya akan seperti ini. Ya. Jadi di sini display antrian. Nanti display antrian ini bisa diterapkan di layar TV misalnya seperti itu. Dan ini nanti untuk tampilan polinya nanti kurang lebih akan seperti ini. Nah, jadi antrian poli ini berdasarkan dokter ya, dokter poli gigi siapa, dokternya siapa, antriannya dapat masih berapa seperti itu. Dan nanti antrian ini nanti akan dipanggil secara otomatis menggunakan Google Voice. Jadi nanti dipanggil ya, akan keluar Google Voice-nya. Nah, di situ nanti pasien bisa tahu dia dipanggil kapan seperti itu. Selanjutnya, sesudah dari antrian, ini kita mempunyai modul admisi. Modul admisi ini nanti berguna untuk mendaftarkan, baik mendaftarkan pasien. Di sini di admisi sendiri ini ada 4 fitur ya. Pertama, front office. Front office ini untuk melakukan pendaftaran pasien, baik itu pasien rawat jalan, rawat darurat, rawat inap, ya, laboratorium dan lain sebagainya, nanti akan melalui menu front office ini. Back office ini adalah jadwal dokter.
Jadi nanti pengaturan jadwal dokter akan ada di back office. Dokter cuti, jam dokternya berapa, kuotanya berapa, itu nanti diatur di back office seperti itu. Nanti fungsinya buat apa? Fungsinya nanti akan buat dokter yang ditampilkan di rawat jalan, sama nanti fungsinya akan di booking online seperti itu, sama pendaftaran mandiri. Nah, untuk booking online sendiri, ini nanti bisa diimplementasikan di website seperti itu. Jadi bisa ditempelkan di website ya. Nanti pasien bisa membooking dokter ya, tinggal melakukan ketikkan saja nomor RM-nya pasien tersebut. Nanti akan muncul nama pasiennya. Jika benar, klik ya. Nah, setelah itu nanti pilih polinya mana, unit mana yang dia pilih, atau poli ya, poli mana yang dia pilih. Misalkan poli gigi. Nah, ini adalah dokter yang aktif pada H-1 sampai 30 hari ke depan. Jadi bookingnya itu bisa dari besok sampai 30 hari ke depan gitu. Nah, ini akan ada jadwalnya di sini, ada kuota pasiennya. Jika ini jadwalnya tidak ada, dokter tersebut pada hari Kamis misalkan itu tidak ada, nanti tidak akan ditampilkan. Nah, untuk kuota pasiennya ini, jika kuota dokter itu penuh ya, itu tidak bisa dipilih lagi seperti itu. Setelah nanti dipilih, nah ya, tinggal konfirmasi, melihat detailnya, setelah itu booking. Ya, ini akan mendapatkan nomor antrian ya, jadi nanti pasien tersebut datang ke nomor antrian, tinggal menunjukkan saja di antrian nomor 1 seperti itu. Selanjutnya mungkin kita punya pendaftaran mandiri ya, kurang lebih pendaftarannya hampir sama kayak booking online ya. Ini tinggal pilih saja berdasarkan jenis bayarnya. Setelah itu pasien tersebut tinggal masukkan nomor RM-nya. Kurang lebih verifikasinya hampir sama kayak booking online, tapi bedanya pendaftaran anjungan mandiri ini nanti pasien ini implementasinya akan diterapkan di vaskesnya, maksudnya di monitor ya, depan vaskes seperti itu, agar pasien itu bisa mendaftarkan diri sendiri, nanti admisi tinggal yang verifikasi seperti itu. Ya, berikutnya mungkin langsung saja saya akan contohkan, misalkan pasien yang ingin mendaftarkan rawat jalan ya, klik saja rawat jalan. Nah, di sini ini adalah tampilan untuk admisinya di rawat jalan. Ini ada daftar pasien ya. Ini warna ini mendeskripsikan sesuatu. Yang kuning ini yang perlu verifikasi ya. Yang hijau ini berarti dia didaftarkan. Yang putih ini berarti dia dilayani. Ada yang coklat nanti batal, merah ini dipulangkan, biru ini dirujuk, seperti itu. Nah, jika dia pasien baru, tinggal tambah saja pasien baru. Ini adalah form data diri pasiennya. Ini tentu saja ini nanti bisa diisi ya. Yang wajib diisi, yang mandatori ini yang ada bintang merahnya seperti ini. Ya, setelah diisi nanti disimpan, otomatis pasien tersebut akan mendapatkan nomor rekam medis. Seperti itu. Setelah itu di sini juga ada data pasien, baik itu BPJS atau non BPJS atau dari list booking ya. Kalau BPJS itu nanti tinggal masukkan kartu BPJS seperti itu. Jadi nanti tinggal masukkan kartu BPJS, baik itu tinggal nanti sistem kita akan verifikasi ke servernya BPJS, karena kita juga sudah bisa branching dengan BPJS Piker maupun Viclaim ya. Kalau Viclaim nanti akan menggunakan nomor SCP seperti itu. Nah, misalkan pasien tersebut sudah mempunyai nomor RM ya, ketikkan saja nomor RM-nya, hari. Nah, di sini langsung ada ya. Jika saya menuliskan nomor RM ini, nanti di sini akan ada menampilkan nama yang mempunyai nomor RM ini seperti itu. Bisa berdasarkan nama sama tanggal lahir ya. Misalkan pasien tersebut lupa, nanti bisa berdasarkan nama sama tanggal lahir. Setelah itu pilih. Nah,
di sini bisa cara masuknya pasien ya, datang sendiri dibawa dokter dan lain sebagainya. Ini untuk menanda saja dia pembayarannya apa ya, umum atau dari telemedis atau misalkan dari asuransi. Kalau asuransi nanti tinggal tambah data polisnya di asuransi mana. Nanti ketika di laporan keuangan ini nanti bisa menarik data pasien dari polis A, misalkan seperti itu. Kalau dia umum tidak memasukkan data polis, terus ini pilih dokter ya. Dokter yang ditampilkan di sini ini berasal dari jadwal dokter ya. Misalkan jadwal dokternya tidak ada, itu tidak akan ditampilkan di sini. Dan jika kuotanya penuh itu tidak bisa dipilih lagi seperti itu. Di sini bisa difilter dia masuk poli mana ya. Misalkan poli umum ya. Dokter poli umum ini siapa saja. Setelah itu pilih saja. Ya, ini ada layanan paket. Layanan paket ini nanti bisa jika paket A ya, di paket A itu otomatis tindakannya itu sudah ada. Jadi dokter tinggal mengikuti tindakan saja tanpa harus menginputkan tindakan lagi seperti itu. Nanti paket ini bisa diimplementasikan ya, nanti disesuaikan dengan kebutuhannya saja vaskesnya. Tapi jika tidak digunakan ini klik saja tidak. Untuk biaya kartu sama biaya admin ini jika ada centang ya, untuk biayanya sama nanti bisa diatur seperti itu. Setelah itu didaftarkan. Ini adalah tanda bukti registrasi ya, poli umum antrian nomor 1 ya. Jadi nanti pasien atas nama Fariza Salim ini tinggal menunggu saja untuk pemanggilan polinya seperti itu. Ya, di sini ada datanya. Nanti akan masuk seperti ini ya, hijau seperti ini. Di sini sebelah kanan ini ada data diri pasien, bisa cetak nota, cetak ID card ya, cetak stiker rekam medis. Setelah itu bisa diupload fotonya pasien, bisa dilihat rekam medisnya pasien. Jadi kita sudah menggunakan rekam medis elektronik ya. Jadi baik unit-unit manapun bisa melihat rekam medisnya pasien. Di sini ada data diri pasien, riwayat kunjungan ya. Jadi pasien tersebut pernah berkunjung ke unit mana, tanggal berapa, sama dokternya siapa. Bisa juga di alergi ya, menampilkan alergi. Setelah itu penyakit yang didapatkan dari diagnosa ICD-10. Ya. Setelah itu di sini ada operasi, misalkan dia ada operasi ya, melahirkan atau lain sebagainya. Di sini ada tindakan, dia pernah di tindakan apa seperti itu, misalkan tindakan cabut gigi ya, kapan, dengan dokternya siapa, pada tanggal berapa seperti itu. Di sini ada terapi, jadi dokter tersebut bisa tahu dia pernah dikasih obat siapa ya. Terus di sini ada penunjang medis. Jadi penunjang medis ini lab radiologi ya. Itu nanti bisa ditahu jadwalnya di sini. Maaf, hasilnya akan ditampilkan di sini. Di sini akan bisa lihat hasilnya ya. Dia pernah hasilnya labnya pernah seperti apa. Seperti itu. Nanti akan kurang lebih seperti ini ya. Jika ini nanti akan diisi, nanti di sini akan ada hasilnya. Seperti itu. Selanjutnya setelah dari admisi, pasien tersebut nanti akan dilayani dokter ya di rawat jalan atau di unit yang dia ingin tuju seperti itu. Misalkan saya contohkan ini saya tadi di rawat jalan sendiri, di sini ada front office untuk melakukan tindakan laporan ini, jadi laporan tindakan rawat jalannya seperti itu, nanti akan ada laporannya. Di sini tindakan rawat jalan. Ini pasien yang didaftarkan dari admisi. Di sini ini hijau ini karena dia baru didaftarkan. Nanti kalau yang sudah dilayani dia berwarna putih, yang kalau sudah dipulangkan dia berwarna merah. Ya, tinggal klik saja melayani. Nah, ini data diri pasiennya akan ditampilkan di sini. Ya, di sini bisa dilihat rekam medis pasien sama yang seperti tadi yang saya jelaskan. Ya, dari alergi, penyakit, operasi, tindakan, terapi, penunjang medis. Jadi dokter bisa melihat rekam medisnya pasien. Terus bisa juga dokter melihat riwayatnya pasien. Dia pernah punya alergi apa, operasi, penyakit keluarga, ini bisa ditambahkan saja. Nanti akan otomatis terekod di rekam medisnya. Itu.
Terus sini tinggal tambahkan, masukkan saja tanda pita anamnesa ya, dari tinggi badan, berat badan, otomatis nanti IMT sama BB idealnya akan terkalkulasikan ya. Dari tekanan darah, detak jantung, suhu badan, nafas, lingkar perut. Nanti dokter juga bisa menuliskan swab di sini. Ya. Nah, keluhannya apa? Sakit mata misalkan ya. Objek pemeriksaannya apa? Kesimpulan dan plannya ini nanti bisa diinputkan saja di sini. Kita juga mempunyai swab template. Nah, jadi nanti dokter bisa bisa membuat template. Misalkan pasien tersebut batuk pilek, nah otomatis nanti keluhan objek asesmen plannya itu sudah ada, tinggal pilih saja seperti itu di sini. Atau bisa melanjutkan swab yang dulu. Kita juga ada swab history, jadi pasien tersebut punya apa ya, punya keluhan apa ya, di unit mana, dokternya siapa ya, dulu pelaksananya. Ini bisa dilanjutkan atau bisa dilihat. Kalau dilanjutkan nanti klik saja pilih, nanti otomatis akan bisa dilanjutkan swabnya dia yang terdahulu seperti itu. Nah, untuk diagnosa kita menggunakan ICD-10 ya. Nanti tinggal masukkan kodenya saja atau nama, 3 nama terakhir. Jadi nanti tinggal pilih saja kasusnya apa, ini tinggal kasih keterangan jika ada. Setelah itu prosedur kita menggunakan ICD-9-CM seperti sama diagnosa, nanti tinggal masukkan saja kodenya atau namanya. Setelah itu update. Di sini tindakan, jadi dokter mau melakukan tindakan apa ya kepada pasien tersebut. Misalkan tindakan ambil jahitan seperti ini, pelaksananya siapa, dokternya. Update. Nah, dokter yang pelaksananya ini akan mendapatkan remunerasi dari ambil jahitan. Jadi nanti dokter bisa mendapatkan remun dari jahitan. Itu bisa berdasarkan persentase dari tindakannya ataupun fixed rate ya. Nanti itu akan ada pengaturannya. Ya, jika di tindakan itu ada BHP nanti bisa diinputkan di sini. Ya. Ini ditagihkan atau tidak ke pasien. Jika tidak ditagihkan nanti centang saja. Ini kita sudah menggunakan e-resep. Jadi dokter memasukkan resep di sini. Misalkan Ceptic ini ya. Nah, ini akan muncul stok barangnya yang tersedia saat ini, jumlahnya berapa, aturan pakainya seperti apa, waktu pakainya seperti apa, ya nanti bisa diisi saja. Satu update, satu simpan dan cetak. Nah, ini akan mendapatkan, ini adalah kertas resepnya. Jadi ini bisa di print atau pasien tinggal datang saja ke farmasi, dia sudah ada datanya di situ seperti itu. Ya. Di sini misalkan pasien tersebut mau ke penunjang medis, ya, misalkan mau ke darah, ya, cek darah seperti itu, ini bisa. Nanti otomatis dia akan mengorder di laboratoriumnya. Setelah itu file, misalkan ada foto bekas luka pasien, foto apapun itu, dokumen apapun itu nanti bisa ditambahkan saja di sini. Ya, di-upload di sini nanti otomatis akan bisa di-download kembali. Ini bisa juga konsul unit lain, misalkan dia dari poli umum mau ke poli mata, ya nanti tinggal tambahkan saja seperti ini. Nanti tinggal pilih dokternya siapa yang ada di poli mata. Jika dia selesai ya, cara keluarnya seperti apa. Kalau dia dirujuk nanti tambah data rujukannya. Kalau dia dipulangkan tinggal dipulangkan. Setelah itu simpan dan cetak. Setelah itu ini kondisinya seperti apa, simpan. Setelah itu nanti pasien jika dia dipulangkan akan berwarna merah, dipulangkan. Setelah itu baru nanti pasien akan mengambil obat di apoteknya, ya. Kita namanya modul farmasi. Di modul farmasi sendiri di sini ada apotek penjualannya. Dan untuk penjualan ini untuk penjualan alat kesehatan dan obat, pembelian ini untuk pembelian ke supplier, ya. Gudang ini untuk pengaturan stok off-name sampai mutasi ke unit lain. Dan di sini juga ada kartu stok. Jadi kartu stok ini men-tracking obat berdasarkan historinya, ya. Jadi misalkan obat paracetamol itu akan ada historinya, dia dipakai di mana, dimutasi atau di off-name itu sampai stoknya berapa itu akan kelihatan semua.
Dan di sini ada laporan mengenai obat dan alat kesehatannya seperti itu, baik itu laporan Pareto, pemakaian, persediaan dan lain sebagainya. Ya, ini di sini penjualan saya contohkan. Nah, ini adalah tampilan farmasinya. Kita juga bisa multiple gudang, mau ngambil ke stok gudang mana. Kalau pasien bebas nanti tinggal tambahkan saja nama pasiennya. Di sini dari e-resep ya, kalau dari e-resep di sini akan ada notifikasi e-resep. Ini tinggal tambah saja dia pasiennya siapa, dokternya siapa ya. Ini bisa diklik. Nah, otomatis nanti akan muncul seperti ini. Muncul obat yang diinginkan dokter. Jika pasien tersebut ada alergi nanti akan tampilkan di sini. Jika ada obat kadaluarsa nanti bisa dilihat di sini. Ini setelah itu tinggal simpan dan cetak. Nah, nanti ini akan mendapatkan kwitansi untuk dibayar terlebih dahulu. Setelah dibayar nanti baru mengambil obatnya seperti itu ya. Ini di keuangan. Ya, di keuangan sendiri ini nanti untuk pembayarannya. Ya, saya contohkan untuk pembayarannya. Nah, ini ketik saja nama pasiennya. Ya, nah, di sini ini pasien yang tadi, klik saja. Nah, nanti otomatis seluruh pembayarannya itu akan kerekap di sini. Baik itu di apotek farmasi, poli umum, di apotek itu ada pemakaian ceptik ya. Maaf, ada pembelian ceptik, terus di poli umumnya tadi dia ada biaya administrasi, ada BHP, ya, ada kartu pasien, terus di sini ada tindakan apa. Ini bisa dibayar satu persatu. Tinggal centang saja seperti ini, yang mau dibayar, bisa juga dikasih diskon. Tapi user otoritas yang bisa menghasilkan diskon ya, jadi tidak semua user. Bisa juga diganti jenis bayarnya. Misalkan pasien tersebut tiba-tiba ganti jenis bayar menjadi BPJS atau asuransi seperti itu bisa, dan itu nanti harganya akan mengikuti jenis bayarnya. Seperti itu. Di sini bisa split payment ya. Misalkan satunya cash, duanya debit dan lain sebagainya. Setelah itu di sini simpan dan cetak kwitansi. Nah, ini nanti kwitansi yang akan dikasihkan ke pasien tersebut. Nanti akan bentuknya akan seperti ini. Ya, untuk melihat detail pembayaran pasien, nanti bisa diklik detail. Ya. Nah, nanti ini yang sudah terbayarkan ya, yang berwarna merah, dan di sini nanti bisa cetak rekening pasien. Nah, jadi ini adalah kurang lebih nanti rinciannya seperti ini untuk rekening pasiennya ya. Kalau jika dicetak, dan untuk isinya nanti kurang lebih akan seperti ini. Di sini ada keterangan detail ya, untuk biaya apapun nanti akan masuk di sini seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin kita akan beralih ke back end ya. Nah, pertama untuk back endnya kita di sini mempunyai modul akuntansi ya. Jadi modul akuntansi kita ini sudah auto jurnal. Jadi misalkan nanti disetting dulu cuannya ya, ini masuk ke jurnal mana dan lain sebagainya. Nanti setiap aplikasi, setiap transaksi itu akan masuk ke auto jurnal kita. Nanti akan tampilannya ke seperti ini. Setelah masuk ke auto jurnal, nanti di posting ya. Setelah itu di closing, nanti baru akan masuk ke laporannya masing-masing, baik itu jurnal harian, buku besar, ya, neraca dan lain sebagainya. Raba rugi ya, nanti akan masuk ke laporannya sini seperti itu. Selanjutnya mungkin kita akan beralih ke modul rekam medis ya. Jadi di rekam medis ini nanti akan ada surat-surat. Nah, di sini akan ada surat-surat ya, surat bebas narkoba, surat rujukan, surat sakit dan lain sebagainya. Ini sudah otomatis ya, nanti tinggal ditambah saja di add ya, langsung setelah itu dicetak. Nah, nanti untuk surat sakit tampilannya akan seperti ini kurang lebih. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada back end untuk melihat riwayat pasien ya secara rekam medisnya. Ini laporan, kita juga mempunyai laporan RL. Jadi laporan RL ini nanti yang distorkan ke dinas kesehatan.
Ya, berikut adalah laporannya, ada data-data dasar, indikator pelayanan, ya, kunjungan dan lain sebagainya. Ini nanti bisa dipilih mau formulir yang mana. Misalkan saya contoh daftar 10 penyakit terbanyak ini ya. Misalkan rawat jalan, tinggal klik saja, pada ditarik pada bulan apa, setelah itu cetak. Nah, nanti formulirnya akan seperti ini bentuknya. Untuk laporan yang disetorkan ke Dinas Kesehatan seperti itu. Mungkin selanjutnya di sini juga kita akan ada modul dashboard. Nah, dashboard ini untuk melihat kinerja ya, statistik, misalkan rawat jalan. Nah, di sini nanti akan ditampilkan statistiknya. Nah, seperti ini contohnya. Ya. Di situ ada laporan rekanan, laporan pendapatan, ya, laporan pelayanan, laporan pendaftaran. Ini bisa difilter sesuai keinginan seperti itu. Misalkan pembayarannya jenisnya apa dan lain sebagainya ya. Nah, ini nanti bisa difilter per hari juga per bulan. Itu misalkan bulan September cetak. Nah, ini nanti untuk laporan pendaftaran pendapatan nanti akan seperti ini. Misalkan contohnya seperti itu. Ya baik, mungkin kita akhiri video dari sini. Jika ada kesulitan silakan hubungin saya saja karena modulnya ini banyak.